Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali, saya Susana Tuperisa dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam ruang virtual ini. Dengan sukacita kita akan belajar pada malam hari ini, tentunya kolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini topik yang sangat penting dan relevan bagi dunia pendidikan Kristen, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang Christian Worldview dalam kurikulum sekolah. Nah, acara ini atau siaran langsung ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan menyimak dengan saksama. Jika ada pertanyaan dipersilakan, kami akan diskusi dengan narasumber yang menjadi pemateri pada malam hari ini. Nah, bersama dengan kita narasumber yang tentunya sangat handal dan juga kompeten dalam bidang pendidikan, yaitu Ibu Dr. Rosma Indriana Purba, Eskom, MPD, MID. Ibu Rosma adalah dosen UPH Teacher College dan ITC, serta Kepala Program Primary Education Universitas Pelita Harapan. Sekaligus juga Ibu Rosma adalah pengurus bidang 2 Komunikasi dan Program Forum FKIP MPK BKP TKI. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menggali bagaimana pandangan dunia Kristen dapat benar-benar menjadi dasar dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah kita. Kalau Bapak Ibu juga berkenan, bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan atau teman-teman Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati melalui pemaparan materi pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa, setelah doa saya serahkan ke Ibu Rosma. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami sehingga pembelajaran pada malam hari ini benar-benar bisa kami lakukan dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Rosma yang sudah menyiapkan segala materi, biarlah melalui materi yang sudah disiapkan menjadi berkat untuk kami semua. Setiap perangkat yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Rosma. Ya, terima kasih Bu Susan. Salam sejahtera. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur bahwa saya bisa ambil bagian saat ini bekerja sama dengan MPK, Bara, dan juga Universitas Pelita Harapan dalam webinar dengan topik wawasan Kristen Alkitabiah dalam kurikulum sekolah gitu ya. Kalau kita bicara tentang wawasan Kristen Alkitabiah di dalam kurikulum sekolah, maka kita perlu untuk lebih dahulu Bapak Ibu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan wawasan itu sendiri. Atau kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu worldview gitu ya, cara pandang gitu ya. Apa sih cara pandang gitu. Nah, jadi ada satu pernyataan yang sangat baik untuk kita memahami pengertian dari cara pandang worldview yang dikatakan oleh James Sayers. James Sayers ini adalah seorang teolog dan juga penulis buku di Amerika yang mengatakan bahwa cara pandang adalah sebuah komitmen, orientasi gitu ya, apa yang kita sadari, apa yang kita ekspresikan ya, yang menjadi kisah nyata di dalam kehidupan kita sebagai satu set presuposisi, yaitu tadi lagi asumsi yang bisa benar, asumsi yang bisa salah, asumsi yang atau sama sekali tidak benar dan tidak salah gitu ya. Nah, ini semualah yang menjadi satu kesempatan di mana kita secara tidak langsung mengekspresikannya, menyatakan landasan dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat di layar juga Bapak Ibu itu ada sebagan gitu ya, bahwa worldview secara tidak langsung walaupun sudah bertahun-tahun terbentuk itu akan merefleksikan bagaimana emosi kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana pikiran-pikiran kita, bagaimana posisi kita ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan cara pandang. Nah, kalau kita bicara sekarang cara pandang di dalam kurikulum.
Apa itu cara pandang di dalam kurikulum? Maka yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu adalah, apa sih elemen dari kurikulum? Ya kita bicara tentang metode gitu ya, kita bicara tentang aktivitas pembelajaran, kita bicara tentang approach-nya, kita bicara tentang assessment-nya gitu. Maka kalau worldview dalam kurikulum harusnya apa yang kita pikirkan untuk kita lakukan pada anak didik kita di kelas terhadap metode, aktivitas dan segala macam, itulah yang menjadi apa yang kita percayai gitu. Jadi ketika kita bicarakan worldview dalam kurikulum, bahwa tindakan kita di dalam memilih metode, dalam memilih aktivitas, memilih sumber belajar, itu semua dipengaruhi oleh apa yang kita yakini, oleh apa yang kita percayai. Nah, sekarang bagaimana Christian worldview itu dalam kurikulum kita? Bagaimana wawasan Kristen Alkitabiah di dalam kurikulum kita? Jadi kalau wawasan Kristen Alkitabiah, bahasa Inggrisnya tuh Christian worldview ya Bapak Ibu ya. Saya supaya kita lebih konsisten di dalam pemakaian bahasa kita. Nah, mengapa wawasan Kristen Alkitabiah di dalam kurikulum perlu kita lakukan? Saya berangkat dari Kolose 2 ayat 3 dan Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini asalnya termasuk pengetahuan dan hikmat adalah Dia. Takut akan Tuhan, Allah sumber semesta. Karena itu di dalam pembelajaran kita, di dalam kurikulum kita, wawasan Kristen Alkitabiah sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita landaskan, ya. Dan pendidikan adalah formasi iman. Kita mau bagaimana anak didik kita, itu kita mulai dengan pendidikan. Alatnya hanya pendidikan. Sehingga untuk membawa anak-anak didik kita mendapatkan formasi iman yang baik, tentunya kita harus melandaskannya pada kebenaran itu sendiri. Dan Bapak Ibu, kita harus juga menyadari bahwa tanpa Kristus, maka arah kurikulum kita tidak akan berjalan ke arah yang tepat. Saya garis bawahi Bapak Ibu, ke arah yang tepat, ya. Kita tahu kurikulum itu tidak netral Bapak Ibu. Dia punya arah. Nah, setiap kurikulum punya arah masing-masing, tapi kalau kurikulum dengan wawasan Kristen Alkitabiah, maka akan membawa peserta didik, pembelajar, semua yang berhubungan dengan pembelajaran itu sendiri ke arah yang tepat. Lantas, bagaimana kita memikirkan lebih lanjut terhadap kurikulum untuk hubungannya dengan wawasan Kristen Alkitabiah? Saya diingatkan pada satu kutipan dari Abraham Kuyper, Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, doesn't cry mine. Bahwa Abraham Kuyper menegaskan, dalam segala keberadaan kita sebagai makhluk hidup, eksistensi kita, itu semua pada akhirnya mengarahkan kepada Kristus yang mengatakan, kamu itu milikku, kurikulum kamu juga milikku, ya. Jadi tidak ada sekecil apapun, seinci persegi gitu ya, dalam kehidupan kita yang bukan milik Kristus. Sehingga kurikulum pun perlu Bapak Ibu untuk dilandaskan pada wawasan Kristen Alkitabiah. Lantas bagaimana pengertiannya ketika wawasan Kristen Alkitabiah ada dalam kurikulum? Artinya Bapak Ibu, Kristus harus menjadi pusat dari seluruh mata pelajaran. Ketika kita bicarain kompetensi, kognisi gitu ya, konten-konten dari kurikulum, isinya itu harusnya bukan hanya sekedar isi pengetahuan semata, tapi juga harus mengajar anak didik kita untuk berpikir tentang siapa Kristus. Bagaimana pada akhirnya dia memahami Kristus adalah sumber dari segala sesuatunya. Dan kurikulum itu sendiri, apabila sudah dilandaskan dengan wawasan Kristen Alkitabiah, harusnya menolong siswa mengenal Allah, mengenal kedaulatannya di dalam kehidupan kita, ya. Dan tentunya Bapak Ibu untuk memastikan ini berjalan dengan baik ya, segala bidang ilmu yang ada itu tetap harus dipastikan menolong anak didik memahami bahwa Kristus adalah sumber dari segala bidang ilmu, IPA, bahasa, sains, matematika, art, seni, musik, apapun itu, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Dan kalau kita bayangkan ya, sekarang kita bicara misalnya kurikulum
merdeka Bapak Ibu ya. Itu ada kan yang dikatakan tujuan pembelajaran, kita bicara modul gitu ya, modul kurikulum merdeka. Maka di dalam modul kurikulum merdeka itu ada elemen-elemennya. Kita bicara tentang sampaikan pertanyaan pemantiknya gitu ya. Terus pemahaman bermaknanya, pemahaman sepanjang hayatnya, pengetahuannya, skills-nya, assessment-nya. Itu semua kalau memang berlandaskan wawasan Kristen Alkitabiyah, di dalam lesson plan kita itu harus ada fondasi yang membawa anak-anak memahami siapa penciptanya, siapa pencipta kurikulum itu. Pertanyaan pemantik bagaimana yang membantu anak-anak untuk memahaminya. Pemahaman sepanjang hayat bagaimana yang mengajarkan anak-anak untuk dapat memahami bahwa Allah sumber dari segala keberadaan kita itu berdaulat di hadap pembelajaran kita. Saya berikan contoh, kita bicara mata pelajaran IPA misalnya. Kalau kita belajar mata pelajaran IPA, kasih contoh topik fotosintesis gitu ya. Maka mungkin kita akan mengatakan, anak-anak hafalkan tahapan fotosintesis gitu ya. Kalau itu hanya sekedar mata pelajaran. Tapi kalau mata pelajaran IPA dengan fotosintesis dilandaskan terhadap wawasan Kristen Alkitabiyah, maka harusnya tujuan dari pembelajaran itu pada akhirnya mengajak anak-anak untuk memahami, meneliti, oh fotosintesis itu bagian dari bagaimana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita bicara tentang makhluk hidup, binatang misalnya gitu ya, hewan. Bagaimana manusia, anak didik kita memahami bahwa ciptaan Tuhan itu unik. Tanaman unik, binatang unik, hewan unik. Bukan sekedar tahu, oh hewan itu kalau tulang belakang maka dia berkaki 3 atau berkaki 4 atau matanya bulat, matanya lonjong. Nggak semacam itu Bapak Ibu. Ya. Demikian juga dengan sejarah misalnya kalau kita bicara tentang penjajahan. Kalau hanya sekedar mata pelajaran, sebutkan alasan Belanda menjajah Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita melandaskannya pada wawasan Kristen Alkitabiyah, maka seharusnya pelajaran sejarah tentang penjajahan Indonesia membuat anak didik memahami apa karya Tuhan terhadap keberadaan bangsa Indonesia yang dijajah. Demikian juga dengan bahasa. Bagaimana bahasa tidak hanya sekedar pengetahuan untuk alat komunikasi, tapi juga memberikan landasan bahwa anak-anak memakai bahasa untuk menjadi alat membangun kasih, menjadi alat untuk membangun persaudaraan, persahabatan, dan kebenaran. Ya. Nah, kalau mata pelajaran itu dilandaskan pada wawasan Alkitabiyah, Bapak Ibu, maka harusnya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Bagaimana pada akhirnya itu akan membawa anak didik untuk memahami siapa Tuhan penciptanya. Siapa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita semua. Dan kita kasih contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu dalam hubungannya dengan pertanyaan pemantik ya, apa itu essential questions gitu ya. Maka kalau dia kembali lagi dengan topik IPA, sejarah dan bahasa tadi Bapak Ibu, tanpa adanya wawasan Kristen Alkitabiyah, maka pertanyaannya hanya sekedar bagaimana tanaman dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari misalnya. Ya. Tapi kalau ada wawasan Kristen Alkitabiyah di dalamnya, maka harusnya pertanyaan pemantiknya lanjutannya adalah mengapa Tuhan menciptakan proses fotosintesis pada tanaman untuk membuat anak-anak berpikir apa sih rencana Tuhan? Untuk membuat anak-anak memahami apa yang dimaksud Tuhan. Apakah ada tanggung jawab yang diminta Tuhan bagi kita terhadap tanaman, terhadap proses fotosintesis tersebut. Atau kembali lagi seperti contoh sejarah. Pertanyaan pemantik nih, ya kalau misalnya tidak ada wawasan Alkitabiyah, biasanya yang saya lihat dari beberapa RPP yang saya coba searching di modul ajar adalah bagaimana penjajahan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, jadi dia akan memberikan satu kesempatan anak memberikan daftar, gitu ya. Bagaimana dampak dari kehidupan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan, kemiskinan, terus penderitaan, finansial yang morat-marit misalnya gitu. Tapi kalau pertanyaan pemantiknya dalam hal ini dikontekskan dengan wawasan Kristen Alkitabiyah, harusnya itu akan memberikan satu pertanyaan lanjutan. Dalam hal ini saya berikan contoh yang dapat diberikan
adalah bagaimana kita memahami konsep keadilan dan kebenaran dalam penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi mereka bukan hanya sekedar mengetahui ya daftar dari pengaruh kehidupan penjajahan terhadap bangsa Indonesia, tapi juga memahami bahwa ada konsep keadilan di dalam penjajahan, bahwa ada konsep kebenaran di dalam penjajahan. Atau kembali lagi bahas tentang bahasa. Apa sih gitu ya perbedaan antara komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal? Disebutin tuh, komunikasi verbal terjadi antara dua orang yang berhadapan langsung gitu. Komunikasi nonverbal ada komunikasi yang dimediasi oleh alat gitu ya, seperti bertelepon apa segala macam. Itu hanya sekedar fakta. Tapi kalau ada wawasan Alkitabiah di dalam pertanyaan pemantik dengan topik komunikasi, harusnya ada lagi pertanyaan lanjutannya Bapak Ibu. Yang menuntun anak-anak untuk memahami siapa Kristus, siapa Allah. Dan mungkin pertanyaannya, ya katakan mungkin ya, bisa disampaikan seperti ini, komunikasi gitu ya. Bagaimana komunikasi dapat membangun relasi, dapat membangun persahabatan. Bagaimana komunikasi nonverbal dapat membangun kesejahteraan. Nah, itu kalau kita melandaskan bagian dari pertanyaan pemantik kita dengan wawasan Kristen Alkitabiah, Bapak Ibu. Saya berharap sejauh ini bisa memberikan pandangan ya yang lebih signifikan terhadap bagaimana wawasan Alkitabiah di dalam kurikulum. Sehingga Bapak Ibu, yang dimaksud dengan wawasan Kristen Alkitabiah bukan hanya sekedar menempel ayat. Diambil tuh dari Matius 28 ayat 1 sampai 9, ditempel di RPP-nya. Maka itu adalah wawasan Kristen Alkitabiah, tidak. Ya. Karena wawasan Kristen Alkitabiah yang benar dan tepat bukan memisahkan iman dengan akademik, tapi menyatukannya, melandaskannya, mengintegrasikannya. Ya. Dan bahwa wawasan Kristen Alkitabiah dalam kurikulum itu bukan menjadi satu moral tanpa dasar, etika aja gitu. Oh ini benar lakukan, ini tidak benar jangan lakukan, jika seperti itu. Tapi kenapa dilakukan? Kenapa benar? Harus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, yang perlu kita yakini sebagai apakah itu landasan wawasan Alkitabiah di dalam Alkitab adalah bagaimana ya kurikulum itu menjadi tidak netral. Kurikulum itu harus membawa arah seperti tadi saya katakan, membawa arah yang tepat terhadap spiritual anak didik kita. Karena kembali lagi tidak ada kurikulum yang netral Bapak Ibu. Dan sebagai institusi pendidikan Kristen kita harus mempunyai arah yang tepat terhadap kurikulum kita untuk memastikan kehendak Tuhan dinyatakan. Dalam melakukan integrasi wawasan Kristen Alkitabiah dalam kurikulum Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya emphasize, saya tekankan bahwa visi misinya harus sejalan dengan firman Tuhan. Ibu, saya kan pakai misi-misinya kurikulum Merdeka, iya nggak apa-apa, tapi tambahkan wawasan Kristen Alkitabiahnya. Apa yang mau dinyatakan oleh sekolah? Apa yang dinyatakan oleh pimpinan sekolah? Tambahkan di visi misinya. Menjadi visi misi sekolah X dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Bukan sekedar visi dan misi Bapak Ibu, tapi juga filosofinya. Karena kita bicara banyak filosofi pendidikan ya. Progressivism, essentialism, neoklasicism, segala macam. Kalau itu semua tidak didasarkan pada landasan Kristen Alkitabiah, maka itu menjadi sekuler. Praktek-praktek pendidikan kita menjadi praktek pendidikan yang sama dengan apa yang tidak yang apa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berlandaskan kekristenan itu sendiri. Dan cara pandang kita terhadap siapa murid, siapa guru, bagaimana kita memilih assessment gitu ya, bagaimana metode pembelajaran, itu semua harus dipikirkan secara utuh untuk memastikan bahwa cara pandangnya adalah berdasarkan wawasan Kristen. Apa yang dikatakan Tuhan tentang murid? Oh, murid adalah imago Dei, natur, serupa, dan segambar dengan Allah. Guru adalah apa? Oh, guru adalah gembala yang dapat menuntun. Guru adalah raja yang memberikan instruksi, yang dapat menghukum, mendisiplinkan gitu maksud saya ya. Dan guru adalah nabi yang bernubuat, menyatakan kebenaran. Nah, itu bagian cara pandangnya harus dipastikan benar-benar dimiliki.
gitu ya. Demikian juga dengan assessment. Apa sih fungsi assessment? Apakah cuma sekedar untuk mengukur pencapaian anak didik kita, atau assessment menjadi landasan untuk anak-anak memahami anugerah, gitu. Memahami bahwa kita bisa salah, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan untuk bertumbuh. Nah, ini harus benar-benar menjadi satu pemahaman yang holistik, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saya memberikan strategi untuk yayasan dan pimpinan sekolah untuk memastikan adanya wawasan Kristen Alkitabiah dalam kurikulum. Visi misi harus dipastikan apakah kehendak Tuhan dinyatakan di visi misi. Kalau belum, ya dipastikan gitu. Perlu melakukan revisi, pastikan. Profil lulusan Kristennya bagaimana? Kita mau anak didik kita bagaimana tuh nantinya? Anak didik yang hanya pintar, jenius, atau anak didik yang pintar tapi mempunyai hati untuk melayani gitu. Nah, ini harus menjadi satu landasan, satu pemikiran yang holistik yang sudah didasarkan dari awal sebelum penyelenggaraan pendidikan terjadi. Pelatihan guru berkelanjutan juga perlu diperhatikan karena mindset dari guru tentang cara pandang itu nggak mudah untuk diubah, Bapak Ibu. Tapi bagaimana jika yayasan dengan pimpinan bekerja sama memastikan ini terjadi, tentunya ya harapannya akan dapat terlaksana gitu ya. Dan komunitas berarti orang tua, staf juga gitu ya. Ya bukan hanya staf admin tapi staf lapangan misalnya. Itu juga harus dipikirkan. Harus dipastikan mereka memahami bagaimana pendidikan Kristen yang sebenarnya. Dari sisi yayasan dan pimpinan, sekarang kalau dari sisi untuk kepala sekolah dan guru, karena mereka yang sehari-hari melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu, berinteraksi dengan anak didik, maka saya mau sampaikan perencanaan pembelajarannya harus berbasiskan iman, harus berbasiskan Kristus, harus berbasiskan firman Tuhan itu sendiri. Kalau belum ya coba diubah, diedit gitu, direvisi gitu ya, sehingga perencanaannya benar-benar tadi bukan hanya menyampaikan kognisi tapi juga mengembangkan spiritual anak untuk memahami Kristus. Dan ada beberapa strategi Bapak Ibu seperti spiritual spotlight. Jadi dalam satu diskusi bukan hanya membahas kontennya saja tapi juga aspek dari spiritualnya boleh dibahas. Dan ini bisa dilakukan dengan mading gitu ya, dengan refleksi, pertanyaan-pertanyaan yang membawa anak-anak untuk memahami apa rencana Tuhan di dalam pembelajaran topik-topik yang diberikan. Dan tentunya juga memastikan bahwa semua yang kita lakukan tadi benar-benar ya berlandaskan apa yang Tuhan kehendaki, bisa memakai narasi, bisa memakai kisah, bisa memakai contoh nyata. Kalau kita bicara tentang penjajahan, kita bicarakan aja dari contoh yang kita pakai juga bisa dari bagaimana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir gitu. Kita bicara tentang pajak gitu ya, tentang ekonomi, kita bisa pakai contoh dari tax collector, Zacchaeus gitu. Atau mungkin kita bicara tentang bagaimana visi misi dari Florence Nightingale terhadap pelayanan untuk nursing. Nah, itu semua bisa dipakai Bapak Ibu. Tapi harus dipastikan itu terjadi secara holistik ya, dari pihak yayasan, dari pihak pimpinan dan juga dari apa yang terjadi di kelas oleh kepala sekolah dan oleh guru. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin sampaikan ya, bahwa untuk membangun kurikulum berbasis wawasan Kristen Alkitabiah itu Bapak Ibu lakukan. Bangun dengan percakapan iman dengan tim kurikulum. Direvisi lagi, dipastikan lagi bahwa ini sudah sejalan. Kalau sudah, kembangkan. Kalau belum, pastikan itu terjadi ya. Dan di dalam perubahan-perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memastikan wawasan Kristen Alkitabiah ada di dalam kurikulum, libatkan Tuhan di dalam prosesnya ya. Pastikan kehendak Tuhan untuk profil lulusan apa. Pastikan kehendak Tuhan untuk student centered itu bagaimana. Pastikan kehendak Tuhan untuk penilaian formatif itu bagaimana. Penilaian sumatif bagaimana. Apakah essay untuk memastikan pemahaman yang mendalam ataukah multiple choice untuk memastikan alternatif kepada anak didik itu perlu dipastikan. Dan bagaimana integrasi itu dapat dilakukan dengan baik ya Bapak Ibu, tentu saja wawasan Kristen Alkitabiahnya harus ada, harus kelihatan di dalam kurikulumnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Wah, luar biasa. Ini kita sangat dibekali dengan materi yang kaya dan membuka wawasan kita tentang Christian worldview dalam kurikulum sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Rosma.
Ini sebuah topik yang bukan hanya penting, tetapi juga mendasar bagi arah pendidikan Kristen ke depan ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk materi yang sangat luar biasa kaya ini. Kita cukup terbatas dengan waktu, ada beberapa menit ke depan, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan untuk kita bisa diskusi bersama-sama. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya bacakan yaitu tentang bagaimana sekolah Kristen secara kritis dan berkesinambungan meninjau serta mengkontekstualisasikan visi dan misi yang berlandaskan firman Tuhan, Bu, agar tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kekristenan, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan nasional seperti kurikulum merdeka, literasi digital, dan kompetensi abad 21. Nah, serta tetap relevan dalam pengaturan global yang menuntut keterbukaan, kolaborasi lintas budaya, dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, ini bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Bu Susan untuk pertanyaannya. Ini sulit-sulit gampang nih Bu Susan nih. Ya, oke. Saya berangkat dari pengalaman saya Bapak Ibu ya, bagaimana kita memastikan bahwa visi misi sejalan gitu ya dengan firman Tuhan, tapi tetap relevan. Nah, ada proses di dalam pengembangan kurikulum yang kita namakan dengan kurikulum review ya. Jadi ketika kita melakukan kurikulum review, ya kita harus melihat apakah aspek ini sudah ada. Aspek permintaan dari pemerintah terhadap misalnya profil Pancasilanya gitu ya. Apakah sudah ada? Kalau sudah ada, bagaimana profil Pancasila ini bisa kita pastikan sejalan dengan firman Tuhan? Profil Pancasila yang bagaimana? Ya, yang kolaboratif misalnya. Nah, ini dibahas di dalam kurikulum review Bapak Ibu. Ya, dan baiknya satu sekolah melakukan kurikulum review dengan cycle. Kalau saya belajar dari pengalaman saya selama jadi pendidik di kelas, Bapak Ibu, kita melakukannya 5 tahun sekali gitu ya. Dan idealnya kurikulum juga gitu ya, jangan cepat-cepat diganti gitu ya. Tapi dipastikan bahwa kita sudah memahaminya, kemudian kita menyikapinya gitu ya, memastikan bahwa itu memang ada sejalan dengan firman Tuhan, relevan, dan tentunya kurikulum review-nya dilakukan oleh orang-orang yang kompeten gitu ya. Dan harapannya orang-orang yang kompeten adalah kurikulum koordinatornya gitu, yang memahami visi dan misi dari sekolahnya, yang memahami firman Tuhan, relevansinya bagaimana dengan pendidikan, atau pemimpin di sekolah, yayasan, perwakilan dari pemilik sekolah gitu. Jangan melibatkan, maksudnya diberikan tanggung jawab hanya kepada pendidik-pendidik yang masih juga harus dibentuk, dibina di dalam profesional guru berkelanjutan tadi. Jadi pastikan kurikulum review terjadi gitu ya, direview dengan baik, pastikan target yang diminta berjalan seperti tadi yang sudah saya gambarkan, harus melakukan firman Tuhan yang pusatnya ada apa tidak. Tapi satu sisi, yaitu permintaan dari nasional terhadap, metodenya harus ada formatif sumatif. Prinsipnya itu terjadi, tapi bagaimana integrasinya boleh berjalan dengan baik, ya kurikulum review. Saya harap itu menjawab pertanyaan ya Bu Susan ya. Baik, terima kasih Ibu Rosma. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikut ini, Bu. Ada pertanyaan berkaitan tentang konsistensi. Bagaimana sekolah memantau konsistensi dan kualitas penerapan integrasi wawasan Kristen dalam lesson plan, Bu, di seluruh jenjang dan mata pelajaran? Ibu, kembali lagi ini pertanyaan yang sulit gitu ya, membutuhkan pikiran yang tajam gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa ada konsistensi ya di dalam kurikulum tadi ya, gitu ya Bu ya. Kembali lagi, kurikulum itu tidak netral Ibu. Kurikulum itu mempunyai arah ya, dan harapannya ketika kurikulum sudah dinyatakan dari awal akan membawa kepada arah yang tepat, maka dia walaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi harus mempunyai pathway yang jelas gitu ya. Inkonsistensi saya rasa lebih kepada adanya penyesuaian, oke, tapi apakah penyesuaian itu menjadi landasan fokus untuk mengarahkan kemana kurikulum itu, sebaiknya jangan, gitu ya. Jadi inkonsistensi memang pada akhirnya harusnya tidak terjadi karena kurikulum tidak boleh netral. Kurikulum sudah harus mempunyai kemana arah yang dia mau tuju. Perubahan boleh terjadi ya, kembali lagi kalau landasannya kuat, perubahan itu tidak akan mempengaruhi arah, tapi memperkaya, memasuki lubang-lubang yang kosong untuk membuat dia semakin solid. Itu yang dapat saya sampaikan Bu Susan. Semoga kembali lagi menjawab.
Baik, terima kasih Bu Rosma. Saya pertanyaan terakhir ini. Ah, Baik, sangat menarik ya, karena kalau berbicara tentang Christian worldview itu kayak rasanya 30 menit nggak cukup. betul 30 Baik, menit nggak cukup. iya. Baik, Ibu Rosma, kalau dalam mengintegrasikan wawasan Kristen Alkitabiah ke dalam kurikulum, bagaimana sekolah Kristen secara sadar dan terukur memastikan bahwa proses pembelajaran tidak terjebak pada indoktrinasi, yaitu pemaksaan doktrin tanpa ruang dialog atau pemikiran kritis, melainkan benar-benar membentuk karakter Kristiani yang sehat melalui pendekatan yang reflektif atau dialog dan kontekstual, serta mendorong internalisasi nilai secara sukarela dan bertanggung jawab oleh peserta didiknya sendiri. Nah, bagaimana ini, Bu? Supaya tidak menjadi Tentunya harus dilakukan secara holistik ya Ibu ya, Bu Susan ya. Kalau kita ingin memastikan bahwa integrasi itu tidak menjadi indoktrinasi, ya si pelakunya gitu ya, gurunya, kepala sekolahnya sudah memahami gitu. Makanya tadi satu strategi yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah berikan pelatihan berkelanjutan pada guru untuk pada akhirnya dia mendapatkan esensi bagaimana mengintegrasikan wawasan Kristen Alkitabiahnya di dalam kurikulum. Bukan menjadi indoktrinasi gitu, tapi menjadi sesuatu yang menyeluruh, yang secara tidak sadar pada akhirnya akan membangun pemahaman sepanjang hayat, pemahaman bermaknanya. Karena untuk menyatakan bahwa suatu kurikulum mempunyai landasan wawasan Kristen Alkitabiah yang tepat, itu tidak bisa dalam waktu 5 tahun juga Bu Susan. Pengalaman saya ya di sekolah, itu membutuhkan waktu kembali lagi bertahun-tahun, 2 kali review, 3 kali review cycle, 5 kali 5 tahun itu baru memastikan dia benar-benar bisa natural ya, terintegrasi di dalam diri si guru dan komunitas yang ada di dalamnya. Pada akhirnya ya konsistensi kita, keholistikan kita di dalam memastikan bahwa interpretasi firman, tapi sebenarnya interpretasi lebih kepada bukan interpretasi yang apa ya Bu, yang dangkal gitu ya kalau kita bicara wawasan Kristen Alkitab. Harus yang benar-benar solid gitu ya. Nah, itu baru bisa tercapai. Jadi pada akhirnya memang ya kekhususan dari sekolah X terhadap wawasan Kristen Alkitabiahnya akan berbeda Bu dengan kekhususan terhadap sekolah Y di dalam wawasan Kristen Alkitabiahnya. Inklusinya akan benar-benar inklusi, tapi inklusi yang membawa kita memahami apa kehendak Tuhan di dalam pembelajaran kita melalui tadi perencanaan-perencanaan dan yaitu asesmen kita, metode pembelajaran kita gitu ya, dokumen-dokumen kita yang kita pakai. Demikian Bu Susan, semoga menjawab. Wah, luar biasa sekali. Seperti yang tadi saya bilang, memang sangat waktu kita cukup terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena kita hanya 30 menit, bahkan ini ya ada sedikit-sedikit waktu yang disempat-sempatkan. Terima kasih Ibu Rosma untuk materi yang sangat luar biasa. Kita juga sudah diskusi, tentunya tidak begitu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ada sesi berikutnya, kita akan bertemu lagi dengan Ibu Rosma tentang Christian worldview dengan berbagai macam hal juga akan kita bahas. Bapak Ibu bisa ketik atau kasih saran atau komentar di YouTube maupun Facebook maupun Instagram. Kita akan mau bahas apa, dipersilakan, nanti kita akan diskusi lagi dengan Ibu Rosma bagaimana waktunya untuk pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Rosma. Saya kembalikan lagi ke Ibu, mungkin ada closing statement, dan saya juga persilakan untuk Ibu bisa menutup di dalam doa. Oke, terima kasih Bu Susan. Bapak Ibu, saya mau tegaskan kembali ya, bahwa kurikulum sekolah kita, di mana kita menyatakan kita ada sekolah Kristen, harus berakar pada firman Tuhan. Ya, berlandaskan pada wawasan Kristen Alkitabiah. Dan yang dimaksud dengan wawasan Kristen Alkitabiah yang benar, bukan sekedar menempel ayat Bapak Ibu. Ya, tapi integrasi yang mendalam. Dan ini diperlukan waktu tidak sebentar gitu ya, waktu yang konsisten untuk memastikan semua pemangku kepentingan bekerja sama secara holistik, berkolaborasi, memastikan bahwa
benar, integrasi kurikulum terhadap wawasan keserakabiah berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement saya. Kita terus berjuang bersama ya Bapak Ibu ya, untuk memastikan kurikulum kita adalah kurikulum yang berpusatkan pada Kristus. Mari kita tutup di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, dan sumber segala kasih karunia. Di waktu yang singkat ini kami belajar dan ingatkan kembali bagaimana sebagai pendidik Kristen, institusi sekolah Kristen pun perlu memastikan aspek kegiatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kurikulum berlandaskan pada Engkau Kristus. Ini pekerjaan rumah kami Bapa yang masih harus kami lakukan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Kerinduan kami adalah pada akhirnya Bapa, nama-Mu dimuliakan. Kristus Engkau menjadi Tuhan dan Raja di atas segala tindakan, pikiran, dan emosi kami. Kami mau serahkan waktu kami ke depan dengan segala aktivitas kami dan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Bapa, Engkau yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih untuk MPK, terima kasih untuk UPH, untuk Bara yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar bersama. Segala puji hormat hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Rosma untuk sharing berkat materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentunya ini bukan terakhir karena kita akan terus bertemu dengan Ibu Rosma dengan sesi-sesi pembelajaran yang lainnya, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang sebelum-sebelumnya di YouTube EPK, dan kita banyak sekali hal yang bisa kita sharingkan bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Terima kasih Ibu Rosma, Tuhan memberkati Ibu dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, keluarga juga Tuhan berkati Ibu, dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti, terima kasih banyak, yang sudah mendukung, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati dan terinspirasi dan terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia pendidikan Kristen. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.